Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Ada yang di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam. Semoga kita semua senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di Ba'da Isya yang indah ini, kalau di Medan jam segini Ba'da Isya. Karena Isya'nya di Medan pukul 8 malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan mengkaji dengan judul Hajar Aswad adalah bahan bakarnya neraka. Batu bahan bakarnya neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dengarkan bersama kisahnya Hajar Aswad itu. Dulunya itu adalah batu yang putih bersih. Karena saking lamanya diciumi oleh manusia-manusia yang penuh dosa, akhirnya batu yang putih itu menjadi batu yang hitam karena dosa-dosa manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya itu semua adalah simbol-simbol batu hati yang ada di dalam diri setiap manusia. Dulu hati kita sebelum kita datang detik-detik akil balik tiba, hati kita masih putih bersih. Hatinya masih menghadap kepada Allah. Kenapa hati kita saat kita bayi dulu hatinya selalu menghadap kepada Allah, suci bersih? Karena saat itu yang ada ya hanya Allah. Meskipun kita sebagai bayi kelihatannya nyata keberadaan bayinya, akan tetapi hakikatnya kita tidak ada. Kedirian kita yang kita ketahui saat ini loh tidak ada. Meskipun bayinya dulu ada. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci bersih, itulah lambang dari batu yang putih. Jadi batu Hajar Aswad itu berasal dari surga yang dulunya putih bersih. Itulah yang dimaksud lambang hatinya manusia. Jadi yang di luar diri manusia ini adalah lambang-lambang diri manusia itu sendiri. Hati manusia dulu suci bersih dari kesyirikan, sehingga bertambah umur, bertambah waktu, hati kita semakin hitam, sehingga lebih keras daripada kerasnya batu. Itulah yang dimaksud Hajar Aswad yang bahan bakarnya neraka. Selama ini kita hanya sibuk mengerjakan atau menciumi simbol-simbol yang ada di luar diri kita saja, sehingga kita lupa apa makna dari simbol menciumi Hajar Aswad itu, supaya kita bergegas untuk mensucikan batu hitam yang ada di dalam diri kita yang selama ini menjadi bahan bakarnya neraka.
supaya dikembalikan ke surga, supaya disucikan kembali hati ini kepada Allah. Itulah yang dimaksud batu yang putih disucikan kembali, dikembalikan kepada surga, yakni dibawa pulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah lambang Hajar Aswad yang di luar itu. Jadi hakikat Hajar Aswad dan Mekah itu sejatinya, Baitullah itu sejatinya, ya diri kita inilah Baitullah itu. Maka dari itu umat muslim diperintahkan berhaji supaya apa? Supaya mengenal dirinya, supaya mengenal bait yang ada di dalam dadanya, supaya mengenal Hajar Aswad, bahwa hati kita selama ini ingkar syirik kepada Allah, sehingga selama ini kita tidak menyadari bahwa sebenarnya yang kita cium batu hitam itu ya hati kita sendiri. Kita bangga dengan hati kita yang hitam legam ini. Kita bangga dengan kesombongan kita. Kita bangga dengan kekayaan kita. Kita bangga dengan pangkat-pangkat kita. Kita bangga dengan harta dan uang-uang kita. Itulah tanda bahwa kita membangga-banggakan batu hitam yang ada di dalam diri kita. Jadi selama batu hitam itu kita bangga-banggakan, ya tetap selama-lamanya akan menjadi bahan bakarnya neraka dan akan membakar diri kita sendiri. Membakar apa? Membakar segala apa yang kita lakukan. Ibadah dibakar dengan batu hitam. Sholat dibakar dengan batu hitam. Sholawatan dibakar dengan batu hitam, berdoa dibakar dengan batu hitam. Kenapa? Karena bait yang ada di dalam hati kita masih baitunas, masih rumahnya manusia, masih kekuasaannya manusia. Itulah yang dimaksud qalbun kafirin. Rumahnya orang-orang kafir di sisi Allah adalah ketika di dalam dadanya masih ada wujud manusianya. Itulah qalbun kafirin baitun nas. Akan tetapi qalbun mukminin, hatinya orang-orang yang beriman adalah baitullah, yang mana di dalam dirinya, di dalam hidupnya, di dalam badannya sudah dipersembahkan lagi kepada Allah, sehingga yang ada, yang nyata, yang wujud, yang hidup hanya Allah. Ketika manusianya sudah binasa di dalam kedirian Tuhannya, itulah lambang dari Ahmad bila mim. Ahad, kembali kepada Allah. Jadi bila manusia sudah kembali kepada Allah, maka tempatnya sama dengan para nabi dan para rasul. Jadi kita mengikuti para nabi dan para rasul itu tidak hanya mengikuti, hanya pokoknya ikut, pokoknya iman, pokoknya percaya. Tidak cukup, bro. Kita harus mengikuti jalannya siapa yang kita banggakan, siapa yang kita andalkan. Kita harus mengikuti jalan seperti mereka. Kalau Nabi Muhammad Ahmad bila mim ketika kembali kepada Tuhannya, maka Muhammadnya sudah tak ada lagi, yang ada hanya Allah. Itulah jalan yang lurus bagi seluruh umat manusia, yakni kembali ke asal kejadiannya, kembali ke asal berawal dari mana kita didatangkan, ya disitulah pula kita berpulang. Disitulah sebenar-benarnya tempat kembali. Mari kita buka di dalam Al-Quran. Kita buka di dalam surat At-Tahrim. At-Tahrim
ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Inilah bukti bahwa bahan bakarnya neraka itu adalah ketika masih wujud manusianya masih ada, ketika keberadaan manusianya masih ada, ketika hidup masih terakui oleh hidup manusianya, maka itulah yang dimaksud bahan bakarnya, yakni hatinya keras melebihi kerasnya batu, akhirnya jadi batu hitam, yakni batu neraka yang digambarkan di dalam Hajar Aswad itu. Sebenarnya yang kita ciumi di Mekah sana itulah lambang kita diutus membersihkan hati kita yang hitam ini. Bukan hanya untuk mencium-cium seperti ukuran manusia, akan tetapi maknanya kita wajib membersihkan hati kita dari angkara murka, terkhususnya membersihkan hati kita dari keberadaan diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah makna dari neraka itu. Jadi neraka itu bukan hal yang kita bayang-bayangkan selama ini katanya besok datangnya. Padahal nar, api yang ada di dalam dada yang disebabkan hati yang hitam, yang mengeras melebihi kerasnya batu, yaitulah yang dimaksud neraka. Neraka kita buat-buat sendiri dan neraka kita bakar-bakar sendiri. Sehingga di dalam kehidupan ini kita tidak ada nyamannya, tidak ada tenangnya, tidak ada bahagianya, tidak ada gembiranya. Hidupnya susah terus, sedih terus, khawatir terus, takut miskin, endingnya takut mati. Di dalam kehidupan ini tidak ada kebahagiaannya. Kenapa? Karena sedang dibakar batu yang melebihi kerasnya batu di dalam hati kita sendiri, yakni hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud Hajar Aswad adalah bahan bakar manusia di dalam neraka. Jadi neraka bukan neraka yang kita sangka. Ternyata neraka adalah naroka, api majusi yang tak pernah padam di dalam dada setiap manusia. Bila manusianya masih menjadi Tuhan, bila manusianya masih merasa hidup dan merasa wujud, maka api-api itu bagaikan api majusi yang tak akan pernah padam dan selalu membakar manusia. Alhamdulillahirabbil alamin.
Untuk kajian kali ini kita akhiri dahulu, kita adakan tanya jawab bagi sahabat-sahabat yang mau naik. Sebelum kita adakan tanya jawab, kita akhiri dulu kajian di malam ini. Semoga besok kita bisa bertemu kembali di kajian yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.